Faktor penyebab konflik harimau Sumatera. Panthera tigris sumatrae, begitu gagah nama yang disematkan untuk subspesies terakhir harimau di Indonesia ini. Dari 3 subspesies harimau yang hidup di Indonesia, hanya tersisa harimau Sumatera saja. 2 jenis harimau lainnya yaitu harimau Jawa dan harimau Bali telah punah. Masing dinyatakan punah pada tahun 1937. Harimau Sumatera telah ditetapkan oleh IUCN dengan status CN Critically Endangered. Dan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Dengan perlindungan yang demikian, tak jarang kasus perburuan harimau masih kerap terjadi sehingga populasi yang sudah sedikit kian terancam. Ditambah lagi dengan konflik harimau dengan manusia yang dalam 2 tahun terakhir meningkat tajam dan telah menelan sejumlah korban. Baik manusia ataupun harimau, ada beberapa faktor penyebab sehingga sejumlah konflik harimau dengan manusia terjadi. Penulis mencoba menguraikan sejumlah faktor penyebab harimau muncul di sekitar pemukiman manusia. 1. Kerusakan habitat. Untuk hidup, harimau membutuhkan habitat yang sehat di mana terdapat hewan mangsa dalam jumlah cukup. Kondisi hutan yang terfragmentasi merupakan alasan harimau keluar dari dalam hutan. Seringkali, kerusakan habitat dan alih fungsi hutan menyebabkan mangsa harimau minim dan beralih ke peladangan yang menawarkan pakan yang memadai bagi mangsa harimau. Hukum di mana ada mangsa di situ ada pemangsa berlaku dalam kasus seperti ini. 2. Harimau tua. Dengan ketidakberdayaan untuk bersaing di dalam hutan dikarenakan faktor usia yang membuat keahlian berburunya menurun. Harimau cenderung keluar dari habitatnya yaitu hutan. Harimau dalam kondisi seperti ini secara insting bertahan hidup akan lebih memilih pinggiran hutan untuk berburu mangsa. Alasannya adalah karena di pinggiran hutan banyak terdapat mangsa buruan yang lebih mudah untuk ditangkap. Seperti babi hutan yang cenderung berada di sekitar perladangan masyarakat karena terdapat banyak makanan dari tanaman warga. Juga kerap kali hewan ternak yang dikandangkan di perladangan menjadi sasaran buruan harimau tersebut. Di alam liar harapan hidup harimau sekitar 20-25 tahun. 3. Harimau sakit terluka. Hampir sama dengan alasan harimau tua memasuki perladangan masyarakat. Harimau yang sedang dalam keadaan sakit atau terluka cenderung memasuki perladangan masyarakat guna menghindari konfrontasi dengan individu harimau lainnya. Juga karena di sekitar pemukiman masyarakat mangsa lebih mudah untuk didapat. Harimau yang terluka cenderung lebih ganas. Hal ini terkait dengan insting bertahan hidup. 4. Harimau betina yang baru melahirkan. Sebagai bentuk perlindungan pada anak-anaknya, harimau memiliki perilaku yang sedikit berbeda dari kebiasaan normal. Harimau betina yang hendak melahirkan akan cenderung keluar hutan guna memastikan anak-anaknya aman dari ancaman harimau lainnya, terutama harimau jantan yang akan membunuh anak-anak harimau. Hal ini berlaku pada hampir semua jenis kucing besar. Sama seperti kucing, anak harimau terlahir dalam keadaan buta. Tak jarang, harimau betina bersama anak-anaknya akan menempati semak belukar di sekitar perladangan masyarakat. 5. Harimau muda yang baru berpisah dengan induknya. Anak harimau akan terus bersama induknya hingga usia sekitar 2 tahun. Setelah itu, induk harimau akan mengusir dan memaksa anaknya tersebut untuk hidup sendiri dengan bekal keahlian berburu yang diajarkan induknya. Individu harimau yang baru lepas dari induknya ini akan mencari teritorial baru. Tak jarang, karena di dalam hutan sudah dihuni oleh harimau lain. Ia akan mencari teritorial di daerah lain seperti perladangan. Harimau akan menandai daerah teritorialnya dengan semprotan urin, air kencing, cakaran pada pohon dan suara auman. Wilayah kekuasaan harimau jantan lebih luas daripada wilayah harimau betina sehingga wilayah mereka bisa overlap. Satu wilayah dikuasai 2 harimau, karena itu harimau jantan dan betina bisa bertemu dan menjadi pasangan. Wilayah harimau jantan tidak mungkin overlap dengan harimau jantan lainnya, begitu juga wilayah harimau betina tidak mungkin overlap dengan harimau betina lainnya. Harimau merupakan satwa puncak dalam rantai makanan di ekosistem hutan. Karnivora yang berburu mangsa dengan cara menyergap dengan pola makan setiap minggu. Sebagai predator puncak, harimau harus tetap ada untuk keseimbangan ekosistem di hutan. Harimau punya nilai ekologi hutan bagi kesehatan sebuah wilayah hutan. Yang perlu diingat, manusia bukanlah target buruan harimau. Harimau dan satwa lainnya cenderung menghindar dari manusia. Terkecuali ada faktor pemicu perubahan perilaku tersebut.
Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki hak sama untuk hidup. Sudah seharusnya kita sebagai umat manusia yang diberi akal dan nalar berlaku lebih bijaksana dengan makhluk hidup lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video edukatif ini. Bila berkenan silahkan di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.